Hari ini kita akan bahas harga Bitcoin, XRP, dan Solana. Bapak dan Ibu sekalian, kita punya waktu 24 jam sebelum pergerakan besar berikutnya di pasar kripto. Apakah harga Bitcoin akan naik ke arah 70.000 dolar dan kemudian ada koreksi atau koreksi harga Bitcoin ini bakal dimulai besok? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin, lalu kita bahas transaksi baru dan beberapa peristiwa lain yang akan memicu pergerakan besar di pasar. Di video-video terakhir kita sudah bahas soal formasi bendera di sini dan seperti yang kalian lihat, harga Bitcoin sudah mencapai target pertama kita. Dan sekarang sudah mencapai garis biru ini. Ini saya akan jelaskan apa itu garis biru ini karena garis ini memberitahu kita kapan Bitcoin akan mengalami pergerakan besar. Jadi bahwa yang menarik bagi kita sekarang adalah apakah besok mungkin akan ada kenaikan ke arah 70.000 dolar dan apakah setelah itu akan ada koreksi harga Bitcoin. Atau apakah koreksi harga Bitcoin ini akan terjadi dalam waktu dekat, setidaknya ke angka 55.000 dolar. Mari kita mulai dari peristiwa ekonomi. Ingat kan, sebulan lalu kita bahas soal data inflasi yang akan keluar dan seperti yang kalian lihat, inflasi ternyata ada di kisaran 3,5. Di sini kalian bisa lihat inflasinya, sebelumnya di angka 4,2. Pasar mengira akan di angka 3,8, tapi ternyata 3,5. Setelah itu pasar pun naik. Besok data inflasi juga akan keluar tanggal 12 Agustus. Pasar memperkirakan inflasi turun ke 3,4. Kenapa inflasi naik? Karena ada ketegangan antara Amerika dan Iran, makanya inflasi naik. Jadi apa artinya? Artinya jika inflasi terus turun, katakanlah di kisaran 3,0, maka kita akan melihat kenaikan lagi. Tapi kalau tiba-tiba inflasi naik, misalnya jadi 3,6 atau 3,7, maka kita akan menghadapi koreksi karena The Fed memantau data inflasi dan data pengangguran. Saya jelaskan kenapa ini penting. Di sini kita perlu lihat data pengangguran yang keluar tanggal 7 Agustus. Angka pengangguran sedang turun. Agar The Fed menurunkan suku bunga, kita butuh angka pengangguran naik dan kita butuh inflasi berada di kisaran 2%. Nah, sebenarnya mengapa hal ini menjadi sangat penting? Karena dengan cara itulah The Fed akhirnya bisa mulai menurunkan suku bunga mereka. Rapat The Fed yang berikutnya baru akan kembali diadakan pada bulan September nanti. Jadi bisa dibilang selama bulan Agustus ini tidak ada rapat The Fed sama sekali. Lalu pada bulan Juli lalu mereka sempat menyatakan bahwa kita perlu melihat angka inflasi berada di kisaran 2%, serta kita juga perlu melihat agar masalah antara Amerika dan Iran bisa segera terselesaikan. Itulah poin-poin utamanya. Laporan kuartalan perusahaan-perusahaan Amerika juga sangat penting. Ini sudah berlangsung sebulan penuh dan tinggal tersisa beberapa perusahaan besar lagi yang masih bisa memengaruhi pasar. Perusahaan-perusahaan ini memengaruhi pasar Amerika. Lihat bagaimana prosesnya. Pasar Amerika awalnya bergerak menyamping karena laporan kuartalan, lalu naik sedikit. Jadi sekarang indeks Amerika sedang di puncaknya, sudah naik sejak tahun 23. Mengapa saya perlu menunjukkan hal ini? Karena indeks Amerika bisa menjadi masalah besar jika terjadi koreksi. Jika tiba-tiba indeks Amerika turun akibat suatu peristiwa, hal itu bisa menyeret harga Bitcoin jatuh ke kisaran 45.000 dolar. Sekarang mari kita kembali membahas mengenai Bitcoin. Saya akan tunjukkan sesuatu lagi. Sebentar, lihat. Jadi laporan kuartalan perusahaan terbesarnya akan keluar tanggal 26 Agustus. Itu masih akan memengaruhi pasar. Ada beberapa perusahaan lain juga, tapi di akhir Agustus bisa dibilang semuanya sudah selesai. Nah, begini cara kerja formasi bendera. Harga turun, membentuk bendera, lalu turun lagi. Ini contoh bendera yang lain. Dan di sini ingat kan kita pernah bahas zona dukungan. Garis kuning dan biru ini memberitahu kita di mana letak dukungannya, yaitu di mana kemungkinan harga Bitcoin akan tertahan jika terjadi koreksi. Dukungan itu ada di 69.800 dan 55.000 dolar. Antara 55 dan 45 tidak ada dukungan. Nanti saya jelaskan kenapa ini penting. Dan dukungan besar berikutnya ada di 45 dan 40.000 dolar. Sekarang kembali lagi ke harga Bitcoin. Jadi Bitcoin sekarang ada di garis biru ini. Kenapa garis biru ini penting? Lihat kejadiannya di sini, lihat harga Bitcoin turun dari garis biru, lalu menembusnya dan kenaikan pun dimulai. Lihat juga contohnya di sini, harga Bitcoin turun selama setahun penuh, lalu membentuk bendera, turun lagi, dan kemudian tiba saatnya harga menembus garis biru, sempat ada koreksi kecil, lalu dimulailah kenaikan yang berlangsung selama beberapa tahun. Nah, jadi apa artinya? Secara teori maupun praktik, harga Bitcoin juga bisa menembus garis biru ini. Itu akan sangat bagus, kenaikan Bitcoin akan dimulai dan koin-koin lain juga akan ikut naik. Tapi di sini kalian harus sangat hati-hati. Saya sekarang ubah perspektifnya ke mingguan. Jadi setiap lilin mewakili satu minggu. Di sini akan ada garis resistansi 68.400, 68.500. Jika katakanlah inflasi turun dan harga Bitcoin mulai naik, dari titik ini akan ada kemungkinan koreksi lagi. Lihat misalnya di sini kita juga mengalami koreksi, harga Bitcoin naik lalu turun lagi dan kemudian bergerak menyamping. Jadi harap sangat hati-hati, besok harga akan bergerak. Tapi mari kita bayangkan jika inflasi naik lagi atau
katakanlah indeks Amerika mulai turun lagi, maka dukungan kita ada di sini, di $55.000. Di sini ada dukungan kecil, tapi seluruh zona ini adalah zona dukungan, seperti yang saya tunjukkan di grafik tadi dengan blok kuning dan biru. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada koreksi dan harga Bitcoin tidak tertahan di $55.000, di sini tidak ada dukungan. Jadi dukungan berikutnya ada di 45 dan $40.000. Itu adalah zona yang ini. Nah, ini dia. Ini akan cocok dengan target kita dari segitiga kuning ini, target-target terakhirnya. Ingat kan, segitiga kuning ini juga pernah kita bahas. Ya, waktu itu harga Bitcoin mencapai target pertama, lalu bergerak menyamping dan membentuk bendera ini. Cara kerja bendera sudah saya tunjukkan. Biasanya harga Bitcoin akan turun dan pada dasarnya kita sudah mencapai target pertama. Begitu. Nah, target kedua, saya harap kita masih bisa mencapainya dan saat itulah saya harap akan terjadi pembalikan pasar yang besar, pembalikan global, tapi sejauh ini hal itu belum terjadi. Namun ingat, harga-harga besok akan bergerak karena data inflasi akan keluar. Lihat apa yang terjadi dengan harga XRP. Seperti yang kalian lihat, harga XRP hampir tidak bergerak, malah lebih cenderung turun daripada naik. Kita juga sudah bahas bahwa di sini ada pola segitiga. Target pertama dari segitiga ini ada di sini, itu kira-kira di sekitar 83 sen. Target kedua ada di sekitar 58 sen. Kalian juga bisa lihat garis-garis hijau di sini. Garis hijau ini akan kita butuhkan jika tiba-tiba Bitcoin bereaksi negatif terhadap inflasi atau jika indeks Amerika turun dan harga Bitcoin ikut turun. Jadi ini adalah patokan buat kalian. Garis-garis hijau ini sudah saya sesuaikan sedikit. Jika katakanlah Bitcoin turun ke $40.000, XRP bisa berada di angka 46 sen. Jika Bitcoin turun ke $50.000, XRP akan berada di sekitar 70 sen. Jadi ini patokan buat kalian supaya paham di mana harga XRP akan tertahan jika terjadi koreksi. Kita juga sudah bahas di video-video sebelumnya bahwa garis biru ini punya peran yang sangat besar. Kenapa? Karena selama setahun penuh XRP selalu turun dari garis biru ini. Sekarang dia sudah menembus garis biru ini seperti yang kalian lihat. Dan pada dasarnya ini positif, bisa dibilang bagus. Bisa dibilang pasar bullish akan segera dimulai. Tapi apa yang harus dilihat pertama kali? Pertama-tama harus lihat Bitcoin. Lihat Bitcoin harus menembus garis biru utamanya, yaitu tren turun utamanya, dan barulah bisa dikatakan, bukan, lebih baik begini, Bitcoin harus bertahan di atas garis biru ini. Baru setelah itu bisa dikatakan kemungkinan naiknya sangat besar. Tapi saat ini Bitcoin belum menembus garis biru tersebut. XRP sudah menembusnya. Itu sebenarnya sudah positif, tapi seperti yang kalian lihat, harganya masih terus turun. Makanya Bitcoin harus dianalisis lebih dulu. Itulah kenapa saya selalu menunjukkan Bitcoin di awal. Lihat apa yang terjadi dengan harga Solana. Solana mengalami pergerakan menyamping yang sangat membosankan sejak bulan Februari. Situasi yang sama juga terlihat pada 90% koin lainnya. Harganya bergerak menyamping, lalu Bitcoin turun lagi, naik lagi, dan Solana pun mengikutinya. Dan sebulan terakhir ini pergerakannya juga sangat membosankan, menyamping saja. Tapi saya ulangi lagi, besok data inflasi Amerika keluar, dan pasar akan volatil lagi. Ditambah lagi Bitcoin sedang berada di garis biru ini. Garis biru ini memberitahu kita bahwa sesuatu akan terjadi dalam waktu dekat, entah itu sesuatu yang positif atau negatif. Di sini kalian juga melihat garis-garis merah. Itu adalah garis resistansi. Jadi itu adalah garis potensial di mana Solana bisa turun lagi. Artinya garis merah itu jika Solana naik ke garis merah, dia bisa turun lagi dari sana. Garis-garis hijau adalah zona dukungan. Jadi ini patokan buat kalian. Jika tiba-tiba Bitcoin mengalami koreksi, Solana juga akan ikut turun dan dia akan tertahan kira-kira di sini. Nah, jika Bitcoin turun ke $60.000, Solana akan berada di sekitar $66. Jika terjadi koreksi yang lebih besar ke $50.000, Solana akan berada di sekitar sini. Jika Bitcoin turun ke $40.000, Solana akan berada di kisaran $32-$31. Jadi saat ini Solana terlihat sangat membosankan. Tapi seperti yang saya katakan, besok kemungkinan besar akan ada pergerakan besar. Makanya saya ulangi, besok data inflasi keluar. Ini peristiwa yang sangat penting. Data ini dipantau ketat oleh The Fed. Rapat The Fed baru akan diadakan sebulan lagi. Ditambah lagi isu antara Amerika dan Iran sangatlah krusial. Masalah ini masih jauh dari kata selesai. Masalah ini bisa menaikkan inflasi ataupun justru menurunkannya. Jadi harap sangat berhati-hati untuk besok. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.